Kalau ada gagasan tak perlu berjoget. Jadi kalau nggak dijawab salah, kalau dijawab dibilang bermain kata-kata, itu argumen kok gitu, argumen. Tapi dibalik itu semua lebih baik menerima pertanyaan dan dijawab daripada banyak pertanyaan dan tak pernah berkata-kata. Nah, akhirnya di sini juga saling sindir ya, yaitu antara Anies dan Pak Prabowo Subianto. Dan bahkan pada waktu lalu Anies menyindir menurut saya sangat wow sekali, yaitu ketika disuruh joget. Bahkan jawaban dari Anies, iya, pinternya di kata-kata aja. Kalau ada gagasan tak perlu berjoget. wow, kalau ada gagasan tidak perlu berjoget-joget. Ya kalau kita ketahui sih dari Pak Prabowo Subianto itu di pemilu ini sangat suka sekali berjoget-joget. Entah kenapa sangat suka sekali berjoget-joget. Ya kalau kita ketahui, kita flashback ke belakang di Pilpres 2014 dan 2019, ya terlihat seringkali lah Pak Prabowo juga joget-joget. Bahkan pada waktu lalu saya masih ingat betul, yaitu Pak Prabowo bahkan bertelanjang dada, yaitu berjoget-joget. Ya kayaknya sangat suka sekali berjoget-joget. Dan di sini juga saling sindir. Nah di sini bahkan juga dikomentari oleh Denny Siregar. Sebelum tidur mau nanya dulu, emang apa sih gagasannya? Perasaan lo kalau nggak makan, makan dan makan. Udah kenyang joget-joget. Nah kalau kita ketahui dari salah satu program unggulan dari Pak Prabowo Subianto, yaitu makan. Bahkan juga ada jawaban dari seorang netizen oleh dosen, itu juga jawabannya memberi makan gratis. Ditanya tentang pengangguran, juga jawabannya makan gratis. Ada videonya bahkan pada waktu lalu. Jadi menurut saya program unggulan Pak Prabowo di sini adalah makan gratis. Bayangkan anggaran yang digelontorkan untuk makan gratis sangat fantastis sekali, yaitu 400 triliun. 400 triliun, bayangkan. Sangat banyak sekali menurut saya. Nah, beda sekali dibandingkan dengan Ganjar Pranowo. Nah, di sini program-program Ganjar Pranowo bahkan yaitu menginginkan koruptor dipenjara di Nusa Kambangan. Wow, nggak bahaya ini? Pantesan ya, ketika di sini banyak yang menyerang Ganjar dan Pak Mahfud MD. Soalnya ketegasan dari Pak Mahfud dan Ganjar tidak perlu diragukan karena track recordnya menurut saya sudah teruji dan bahkan juga sudah berpengalaman. Ya, kita lihat dari track record dari Ganjar dan Pak Mahfud MD itu seperti apa ketegasannya terhadap koruptor dan lain sebagainya. Contohnya saja pada pungli, ketika Ganjar Pranowo masih satu periode menjabat sebagai gubernur Jateng, di situ pun langsung memberantas pungli. Dan bahkan juga tak segan-segan Ganjar Pranowo terjun langsung. Bayangkan loh, gubernur loh, seorang gubernur terjun langsung dan langsung memberantas pungli-pungli, dan akhirnya pun juga mendapat penghargaan dan lain sebagainya. Nah, di sini bahkan ada video viral Anies pada waktu lalu. Jadi kalau nggak dijawab salah, kalau dijawab dibilang bermain kata-kata, itu argumen kok gitu, argumen. Tapi dibalik itu semua lebih baik menerima pertanyaan dan dijawab daripada banyak pertanyaan dan tak pernah berkata-kata. Ya, seperti itulah menurut saya. Ya besoklah kita tunggu pada debat yang diadakan oleh KPU besok. Nah disitulah yaitu semua jurus pasti akan dikeluarkan lah oleh pasangan capres dan cawapres di situ. Yaitu menurut saya kita harus memilih yang benar-benar bisa mempertahankan dari program-program dan juga kebijakan-kebijakan dan juga visi misi. Ya karena pasti yaitu sesuatu program itu pasti ada yang bocor lah. Nah disitulah gimana ketika capres dan cawapres di sini mengelola pertanyaan ketika ada jawaban. Misal makan gratis, anggarannya dari apa? Apakah lebih baik dialihkan ke BPJS gratis atau ke pendidikan gratis dan lain sebagainya, atau puskesmas gratis di seluruh desa dan lain sebagainya. Menurut saya itu juga perlulah dipertimbangkan oleh capres-capres lainnya. Karena menurut saya anggarannya cukup fantastis sekali, 400 triliun. Nah, di sini bahkan juga Pak Prabowo menjawab sindiran dari Anies Baswedan. Prabowo jawab sindiran Anies, tolong pelajari gagasan saya, jangan komentar tanpa pelajari. Nah, kira-kira Pak Prabowo juga mempelajari setiap kebijakan, visi misi capres-cawapres lainnya? Ya, seharusnya besok
ketika debat di KPU seharusnya mempelajari lah, yaitu visi misi capres lainnya menurut saya. Di sini calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto merespon sindiran dari capres nomor urut 1 Anies Baswedan. Anies sebelumnya sempat menyinggung aksi joget tak diperlukan jika memiliki gagasan. Pernyataan itu mengarah pada Prabowo yang kerap berjoget khas gemoy saat melakukan kampanye. Prabowo mengaku tak merasa tersindir dengan pernyataan Anies. Terserah deh, kata Prabowo di Jakarta Theater, Jakarta Pusat pada 8 Desember. Prabowo mengatakan tidak ada yang salah dengan aksi jogetnya. Terlebih dirinya juga memiliki gagasan yang bagus untuk rakyat Indonesia ke depan. Kalau ada gagasan, tapi mau joget nggak boleh. Boleh sih ya, gagasan, gua boleh nggak? Ujar Ketua Umum Partai Gerindra tersebut. Ya memang, setiap program-program dari Capres menurut saya bagus-bagus sekali. Apalagi Pak Prabowo juga berkomitmen ya ketika besok menjadi presiden misalnya 5 tahun akan memberantas kemiskinan. Wow. Nah, di sini memang sangat dibutuhkan ya. Memberantas kemiskinan itu dengan cara apa? Dengan cara apa? Kalau Ganjar Pranowo kan sudah konkret ya. Bahkan juga diterapkan di Jawa Tengah, yaitu 1 rumah 1 sarjana. Itu bahkan juga terbukti mengentaskan kemiskinan di Jawa Tengah. Jadi menurut saya strategi mengentaskan kemiskinan yaitu dengan menerapkan 1 rumah 1 sarjana. Itu menurut saya sangat keren sekali program tersebut. Dan bahkan juga 1 desa 1 vaskes, puskesmas dan lain sebagainya. Menurut saya juga sangat keren sekali dari ide Ganjar di sini ketika besok menjadi presiden. Apalagi yang bikin ketar-ketir ya di sini, yaitu bahkan Ganjar Pranowo ingin para koruptor dipenjara di Nusa Kambangan. Wow, nggak bahaya tak ini? Nah, dari sini saya penasaran kira-kira komentar-komentar dari para netizen seperti apa ya di sini. Cara koruptor, jadi yang koruptor siapa ini? Apa sih? Sambil membaca komen-komen, masih ada yang ngangkat isu EKTP. Padahal jelas-jelas sudah dibantah sama penyidik Novel Baswedan kalau Pak Ganjar tidak terima dan tidak ada bukti kuat. Memang ya, kalau orang lurus itu banyak yang gak suka. Pilihan saya ternyata sudah benar. Ya, di sini setuju. Di sini wok. Ganjar Pranowo ingin jadikan Nusa Kambangan penjara khusus koruptor. Wah, sejumlah menteri Jokowi terjerat korupsi. Mahfud yang belum tertangkap, hati-hati. Nah, jadi di sini terlihat ya. Di sini Ganjar mengatakan hukum berwenang untuk mengambil harta yang diperoleh para koruptor, sehingga Ganjar mendorong institusi hukum untuk menghitung jumlah harta hasil korupsi dari seorang koruptor untuk dikembalikan kepada negara. Tidak perlu dimiskinkan. Kalau terindikasi korupsi, harta yang dikorupsilah yang dikembalikan kepada negara, tidak perlu dramatis, katanya kepada wartawan pada 10 November yang lalu. Nah, di sini bahkan anggaran Kemenhan naik 300% tahun 2024. Wow. 2018 106 triliun, 2019 115 triliun, 2020 136 triliun, 2021 125 triliun. Ya, tiap bulan nambah terus. Wah. Ya, seperti itulah. Jadi memang besok ketika mendekati Pilpres pasti juga akan ada banyak perdebatan ya antara pendukung dan kemungkinan dari pasangan capres dan cawapres. Ya, apapun itulah untuk Pilpres 2024 mendatang, semoga saja berjalan dengan aman, berjalan dengan lancar, dan yang paling penting berjalan dengan jujur dan juga adil.